Halo guys, David di sini dan ini adalah Samsung Galaxy Tab S7 Plus, tablet yang luar biasa bagus dari Samsung. Speknya tuh kayak nggak ada tanggung-tanggungnya dan tentu aja harganya juga sama sekali nggak kerasa nanggung. 16,999 juta cuy. Dari situ aja udah jelas ya kalau tablet ini bukan ditargetin buat kaum mendang-mending, tapi buat orang yang udah nggak terlalu masalah lagi sama duit. Orang yang HP sama laptopnya juga udah premium duluan lah. Tapi dia masih butuh perangkat yang ada di tengah-tengahnya, yang bisa ngelakuin apa yang biasanya kita kerjain di HP dan bisa juga ngelakuin apa yang biasanya kita kerjain di laptop. Istilahnya mungkin gadget sapu jagat kali ya, semuanya disikat. Dan buat kebutuhan kayak gitu, Samsung Galaxy Tab S7 Plus ini salah satu yang terbaik. Saya suka banget. Alasannya banyak. Coba kita lihat dari bagian layarnya dulu dah. Karena layar di Galaxy Tab S7 Plus ini serasa ngegabungin yang indah-indah dari dua dunia. Ukurannya besar kayak laptop 12,4 inci, tapi kualitas panelnya itu serasa HP premiumnya Samsung yang punya refresh rate 120 Hz, terus panelnya Super AMOLED, dan punya screen to body ratio yang juga tinggi karena bezelnya tipis. Di Tab S7 Plus ini rasionya 85%. Resolusinya juga tajam, udah 2800 x 1752 pixel. Ini malah lebih tajam daripada resolusi QHD Plus di Galaxy Note 20 Ultra. Gitu doang? Enggak. Kalau di Galaxy Note 20 Ultra kan kita harus milih mau pakai resolusi tinggi tapi refresh rate-nya standar, atau resolusinya standar tapi refresh rate-nya bisa tinggi. Di Tab S7 Plus resolusinya udah fix paling tajam punya, nggak bisa korting lagi, nggak bisa turun. Dan refresh rate-nya bebas kita pilih mau pentokin atau yang standar buat lebih ngehemat baterai. Kalau saya sih jelas milih pentokin ke 120 Hz terus ya, karena baterai di tablet ini juga nggak nanggung. 10.090 mAh bro. 10.090 itu tanggung sih, angkanya nggak bulat, tapi nggak masalah kalau nanggungnya malah lebih ya. Lanjut, chipset yang dipakai di Galaxy Tab S7 Plus ini juga nggak pakai kompromi. Snapdragon 865 Plus, yang pas saya baca-baca hasil benchmarknya dia punya performa yang 10% lebih tinggi daripada yang 865 biasa. Padahal 865 aja udah kenceng parah, ini malah dikasih bumbu yang plus lagi. Chipsetnya tadi dilengkapin sama RAM 8GB ya, dan memori internalnya 256GB yang masih bisa diekspansi lagi pakai kartu microSD. Buat yang penasaran sama hasil benchmarknya, di Antutu 8 dia dapetin skor... Lah, kok portrait? Ya intinya ini 560 ribuan. Ini mungkin Antutunya nggak ngedukung landscape ya, jadi ini portrait. Ini juga saya sekedar tampilin sedikit gimana rasanya main game di Tab S7 Plus ini. Karena ya layar yang gede, performa kenceng, lumayan menggoda buat dipakai buat main game. Apalagi MMORPG kayak Ragnarok ini. Makin luas makin puas. Main Mobile Legends juga kerasa lebih puas pastinya, karena bisa lebih jelas aja situasi lapangannya kayak gimana. Kalau main game kayak PUBG M mungkin baru agak susah ya, karena layarnya segede gini. Jempol pasti agak pegel nargetin lawan. Oh ya, ngomong-ngomong soal pegel, tablet ini kan ukurannya lumayan gede ya, baterainya gede juga, speknya juga nggak nanggung, bobotnya berat atau enggak? Biasanya gadget yang speknya setinggi ini kan rata-rata berat semua, apalagi ini bahan bodinya juga pakai metal biar kerasa lebih solid. Tapi ternyata pas saya timbang beratnya nggak sampai 600 gram, tepatnya itu 565 gram. Kalau ditambah S Pen nambahnya 10 gram doang. Kalau dibaratin mungkin berat nih tablet kurang lebih sekitar 3 HP lah ya. Mungkin salah satu kunci biar bobotnya kejaga ada di bentuknya yang tipis banget. Lebih tipis dari HP malah, cuma 5,7 mm doang. Samsung juga tetap efisien buat manfaatin ruang di sekeliling tablet yang tipis ini, kayak di bagian kanan kirinya. Kita bakal nemuin masing-masing 2 speaker, jadi totalnya ada 4. Samsung sih nyebutnya Quad Speaker Sound by EKG, yang suaranya memang kenceng banget, apalagi kalau kita aktifin fitur Dolby Atmos yang ada di tablet ini, itu suaranya bakal lebih hidup lagi. Terus di sisi atas sebelah kanan sini kita juga bisa pakai buat sangkutin S Pen, tapi kalau taruhnya di sini S Pen-nya nggak bakal kecas ya. Kalau misalnya kita mau ngecas ada tempatnya lagi di belakang sini yang ada garis hitamnya sini. Awalnya saya kirain kalau tablet hitam di bawah kamera ini gunanya cuma buat bikin desain tabletnya unik ya, ada garis gitu kan, tapi ya ini ada fungsinya sih, jadi tinggal ditempelin kayak gini. Oh ya, mumpung lagi nyinggung kamera, ini kualitas kamera belakang dari Tab S7 Plus yang resolusi kamera utamanya 13 megapiksel dan kamera ultrawide 5 megapiksel. Lumayan bagus buat sebuah tablet.
Kalau buat kamera depannya sendiri, saya malah lebih salfok sama posisinya yang ada di tengah-tengah di horizontal kayak gini. Ini saya setuju banget sama Samsung. Biar pas kita lagi video callan atau lagi meeting gitu, posisi kita nggak kerasa awkward karena kameranya itu ada di kanan atau kiri. Enggak, kalau ini dia ada di bagian atas kalau kita lagi pakai mode landscape. Jadi ini posisi yang buat saya paling benar sih, jadi kitanya ada di tengah. Alami. Ya, biasanya kalau kita udah bahasnya sampai kualitas foto bagian kamera itu tandanya kalau video udah bakal selesai ya. Ngebahas mesin yang kenceng banget, udah. Ngebahas bagian layar yang luas banget, udah. Baterai jumbo, udah. Itu nggak bisa dilupain. Bentuk body yang kerasa premium tapi fiturnya banyak dan kokoh, udah juga. Terus apalagi ya, kamera juga barusan udah lihat kualitas fotonya. Kelihatannya udah selesai dibahas lah, tapi durasi video ini masih lumayan panjang. Karena Tab S7 Plus bukan cuma nawarin mesin yang canggih doang, tapi dia juga ngasih kita cara yang lumayan banyak buat manfaatin mesinnya tadi. Ini penting, karena kita bisa nebak lah ya kalau sebuah tablet itu cuma menang di ukuran gede doang dan mesin yang kenceng doang, itu bakal cepet dilupain. Dulu pasar tablet itu kan kelihatan kayak bakal booming lah pas pertama kali keluar. Tapi lama-lama kayaknya orang nyadar kalau tablet itu nggak lebih dari sekedar HP yang gede doang. Malah adanya bikin ribet karena kegedean. Dan bikin pasar tablet sekarang itu redup. Sekarang ya mungkin ceritanya pengen diubah ya oleh brand yang gede yang fokus juga di tablet kayak Samsung. Karena mereka udah nemuin sesuatu yang bikin kita pakai tabletnya itu pengen lebih sering lagi, yang pengen layarnya itu disentuh lebih sering lagi, mesinnya itu lebih sering digeber lagi. Dan kuncinya ada di aksesoris kayak S Pen dan book cover keyboard yang udah dipoles lebih mateng lagi. Tadi kita udah lihat ya kalau sekarang S Pen-nya udah dikasih tempat khusus, dikasih rumah lagi, biar kita bisa pakai kapanpun. Kalaupun kita pakai book cover keyboard pun Samsung udah mikirin soal itu dan kasih sedikit ruang ekstra biar S Pen-nya bisa lebih pas. Dari teknologi S Pen-nya sendiri juga udah di-upgrade, sekarang latency-nya udah sama kayak Galaxy Note 20 Ultra yang cuma 9 millisecond doang, biar S Pen-nya itu bisa lebih responsif lagi pas kita goresin ke layar. Terus tingkat sensitivitas tekanannya juga tinggi, sampai 4096. Jadi kalau kita goresin S Pen-nya pelan-pelan di layar, garisnya bakal kelihatan tipis. Kalau tekenin banget, garisnya bakal lebih tebal. Ini mirip kayak pensil atau pena beneran lah. Feel nulisnya juga mirip berkat mata S Pen-nya yang kayak kebuat dari karet gitu. Biar pas kita nulis di layar Tab S7 Plus yang mulus ini, dia nggak kerasa terlalu licin, ada gesekan masih kayak nulis di kertas. Itu bikin feel-nya lebih nyata dan bisa lebih stabil juga nulisnya. Pengalaman pakai S Pen di Tab S7 Plus ini jelas beda banget ya sama S Pen di seri Note. Kalau di Note itu ibaratnya kita nulisnya cepet aja lah di kertas yang kecil, yang penting-penting aja. Namanya juga Note kan, nyatet. Kalau di Tab S7 Plus kita mau ngapain pun oke. Mau sekedar nyatet oke, mau sekedar bikin rencana atau sampai ke detailnya juga oke. Mau gambar juga tempat dan alatnya udah siap semua lah. Software yang disediain Samsung di dalam Tab S7 Plus ini juga mendukung banget. Ada aplikasi-aplikasi kreatif kayak Clip Studio Paint, terus ada Note Shelf, ada Canva juga. Dan tentu aja Samsung Notes yang sekarang fiturnya udah jauh lebih banyak lagi. Itu udah kita bahas semua sih di review Note 20 Ultra kemarin. Tapi buat yang belum nonton, ini saya pengen pamerin fitur baru yang saya favorit sih dari Samsung Notes. Namanya Audio Bookmark yang bisa ngerekam suara pas kita lagi nulis. Terus pas rekaman suaranya kita putar lagi, Samsung Notes-nya bakal munculin juga apa yang lagi kita catat pas ngedengerin suara itu. Tulisannya juga bisa kita pakai buat loncat ke titik rekaman tertentu. Ini keren sih, misalnya di sini saya lagi mau ngebahas cakwe gitu. Kita bakal ngebahas belinya di mana, terus harganya berapa, padahal yang ditulis cuma harganya doang di sini. Tapi selama ya rekaman suara bakal ngomongin rasanya gimana. Jadi misalnya kita tekan lagi yang bagian tulisan harga itu sama ya rekaman suara bakal ngomongin rasanya gimana. Jadi bagian tulisan harga itu bakal balik lagi, membantu banget buat bikin catatan gitu. Tapi catat pas ngedengerin. Oh ya, sampai lupa, di S Pen-nya Samsung Tab S7 Plus ini juga punya S Pen button ya, yang bisa kita pakai buat ngontrol tabletnya pakai gerakan tangan doang. Kalau di HP ini fitur yang jarang kepake ya, paling buat shutter kamera aja. Tapi di Tab S Pen-nya juga udah serasa kayak remote TV. Ini fungsinya mirip HP sih, nggak ada yang beda, tapi caranya karena di tablet dia jadi lebih bisa kreatif lagi. Ini sih yang bikin tablet jadi punya nilai jual lagi, aksesoris. Nggak ada aksesoris, tablet itu kurang
menarik. S Pen-nya sendiri udah langsung kita dapetin ya di paket penjualan, jadi kita nggak perlu nambah duit lagi buat dapetin. Kalau book cover keyboard nih, ini baru dijual kepisah. Sekarang fungsinya juga jadi tambah luas lagi. Pas kita baru sambungin ke konektor Pogo aja, dia langsung otomatis masuk ke Samsung DeX. Biar feelingnya tuh serasa kayak komputer gitu. Kalau misalnya kita pengen pakai mode tablet, kita tinggal tekan aja tombol DeX yang ada di pojok kanan atas ini. Cuma keyboard ini memang paling PW-nya kalau kita pengen pakai tablet kita itu kayak laptop, jadi pakai mode DeX itu paling PW. Tombol-tombolnya aja kayak udah dimiripin banget sama tombol yang ada di laptop, kayak tombol FN, function, ada, tombol delete, ada, tombol buat matiin touchpad pun ada. Yap, di keyboard ini juga ada touchpad, biar kontrolnya bisa lebih fleksibel lagi, dan dia udah dukung multi finger gesture juga. Jadi kalau mau pindah app, kita tinggal geser 3 jari ke kanan kiri, mau back ketuk pakai 3 jari, recent app swipe 3 jari ke atas, dan home swipe 3 jari ke bawah. Ini simple, mirip laptop. Jadi Samsung DeX yang ada di S7 Plus ini bukan cuma sekedar tampilannya doang yang tambah mirip PC. Yang taskbarnya itu juga mirip, sampai bisa multi window juga. Ini mirip PC banget lah, PW. Tapi keyboardnya juga sangat ngedukung kalau kita mau pakai ini tablet udah kayak ala-ala laptop. Kesimpulan soal Galaxy Tab S7 Plus ini udah saya ceritain di bagian paling awal video ini ya. Kalau tablet ini punya fungsi kayak gadget sapu jagat yang siap disuruh apa aja, lengkap. Kayak serba bisa gitu lah, karena kita nggak bakal kepentok soal spek atau aksesoris, semuanya udah maksimal banget. Tinggal harganya aja itu yang bikin kepentok atau enggak. Kalau enggak, nih tablet recommended banget. Demikian review gadget in buat Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ini kalau nggak pakai keyboard, lepas, masuk ke tas. Tinggalin. Tapi kalau pakai tinggal. Oh.